Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Badai Datang Tiba-tiba. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, di tengah renungan tentang badai kehidupan yang tiba-tiba datang dalam hidup kami datang ke hadirat-Mu. Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami, penolong yang selalu ada dalam kesesakan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk tetap berpegang teguh pada Engkau, bahkan saat badai kehidupan mengamuk melanda hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, memberikan kedamaian dan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali seperti lautan yang tenang. Namun tidak jarang badai datang melanda tanpa ada peringatan. Dalam sekejap kita bisa terombang-ambing dalam kecemasan dan kehilangan arah yang nyata atas hidup ini. Renungan ketika badai datang tiba-tiba, bagaimana iman kita menguatkan kita di waktu malang ini datang terjadi hadir dalam hidup kita. Renungan ini akan menjadi sauh bagi jiwa kita di tengah gejolak kehidupan yang sedang terjadi. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana iman yang teguh kepada Tuhan menjadi kekuatan kita yang tidak tergoyahkan. Semoga renungan ini menuntun kita untuk semakin bersandar pada kuasa Tuhan, menyadari bahwa di balik setiap badai kehidupan yang terjadi, ada rencana yang indah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Marilah kita biarkan terang firman Tuhan ini menerangi setiap langkah hidup kita, bahkan di saat tergelap sekalipun. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, ayat Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 yang kita baca ini menyajikan sebuah gambaran yang sangat tajam dan juga jujur tentang kerapuhan dan tentang ketidakpastian hidup manusia di dunia ini. Salomo, sang pengkhotbah, dengan bijak mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu kapan waktu yang malang akan menimpa hidup kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang seringkali kita lupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Frasa yang berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Gambaran ikan yang terperangkap dalam jala dan juga burung yang terjerat dalam jerat sangatlah kuat. Keduanya tidak menduga akan datangnya bahaya yang akan menimpa dalam hidup mereka. Mereka hidup seolah-olah aman, hingga tiba-tiba tanpa peringatan hidup mereka berubah secara drastis.
Demikian pula dengan kita sebagai manusia, seringkali terjerat oleh kejadian yang tidak terduga sama sekali. Musibah, kehilangan, sakit penyakit, atau bahkan kematian yang datang tanpa ada aba-aba atau peringatan. Kita tidak memiliki kendali sepenuhnya atas hidup kita, atas masa depan, dan setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan ini seharusnya tidak membawa kita pada keputusasaan, melainkan pada kesadaran yang sangat mendalam. Jika kita tidak mengetahui waktu kita, maka setiap hari adalah sebuah anugerah yang harus dihargai. Ini memanggil kita untuk hidup dengan bijaksana dan hidup penuh tujuan. Alih-alih menunda kebaikan, menunda pengampunan, atau menunda tindakan-tindakan yang benar, kita ini dipanggil untuk melakukan semuanya itu setiap hari. Kita tidak bisa menunda pertobatan atau menunda untuk mengampuni orang lain, berdamai dengan sesama kita, atau menunda untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Firman Tuhan dalam renungan ini juga menyoroti soal kesia-siaan memupuk kekayaan duniawi atau mengejar ambisi duniawi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dimensi rohani. Apa gunanya memiliki segalanya jika pada akhirnya waktu yang tidak terduga itu merenggut semuanya dan itu hilang dari hidup kita? Fokus kita seharusnya bergeser dari apa yang fana ke dalam apa yang kekal. Kita dipanggil untuk membangun harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada akhirnya Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 yang sudah kita baca adalah sebuah panggilan untuk hidup dalam kesiapan. Kesiapan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan saja. Meskipun kita tidak mengetahui waktu kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatunya. Dengan bersandar pada Tuhan, kita dapat menghadapi kepastian hidup dengan damai, penuh sejahtera. Mari kita hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir. Dengan kasih, dengan iman, dan dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir dari segala waktu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami merenungkan firman-Mu dalam renungan ini, bagaimana hidup kami tidak terduga, seperti ikan atau burung yang terperangkap tiba-tiba. Kami akui keterbatasan kami dalam memahami waktu-Mu dan juga rencana-Mu. Ajarlah kami untuk hidup bijaksana setiap hari, sadar akan kerapuhan hidup kami. Tuhan, bantulah kami untuk selalu bersandar pada anugerah-Mu, tidak menunda pengabdian atau kasih kami. Dalam ketidakpastian hidup di dunia ini, biarlah hati kami senantiasa teguh pada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita senantiasa hidup dalam kesadaran akan anugerah Tuhan, menggunakan setiap waktu dengan bijak dan selalu siap sedia dalam iman. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kesukaran itu akan tiba. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kita akan menemukan suatu perlindungan dan pengharapan yang sejati. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.